Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tomato Detektor. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas yang kami buat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Regina Aprilia Ribeiro, bertanggung jawab sebagai programmer. Yang kedua Hana Ramdhani, bertanggung jawab sebagai laporan dan video. Dan saya sendiri Ayu Cahya Blindar, bertanggung jawab bagian laporan juga. Judul yang kami ambil adalah Sistem Pakar Pendeteksi Penyakit pada Tanaman Tomat menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya, kami akan memaparkan tentang latar belakang, tujuan, dan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hana Ramdhani. Baik, saya Hana Ramdhani akan menjelaskan apa sih sistem yang kami bangun ini. Pertama-tama saya akan menyebutkan judulnya, yaitu Sistem Pakar Pendeteksi Penyakit pada Tanaman Tomat menggunakan metode forward chaining. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah salah satu cabang ilmu komputer dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mengimplementasikan pengetahuan seorang pakar ke dalam komputer sehingga komputer dapat menyelesaikan suatu masalah yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Pakar yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sedangkan metode forward chaining adalah salah satu metode dari expert system, dan metode forward chaining ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Tomat, atau yang memiliki bahasa Latin Lycopersicon esculentum Mill, merupakan golongan sayuran buah yang buahnya kaya akan sumber vitamin dan mineral, di mana kandungan dan komposisi gizi pada tomat sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tomat merupakan salah satu komoditas pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan dan dibudidayakan di daerah tropis karena memiliki gizi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai sumber vitamin dan mineral. Selama ini, yang terjadi di petani tanaman tomat, petani sering mengabaikan penyakit pada tanaman tomat karena ketidaktahuannya, menganggap gejala tersebut sudah biasa terjadi pada masa tanam, kesulitan konsultasi dengan tenaga ahli di bidang penyakit tanaman tomat, kurangnya penyuluhan di lapangan atau lokasi dari Dinas Pertanian tentang penyakit tanaman tomat, sehingga tidak tahu mengendalikannya yang menyebabkan penurunan produktivitas tomat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu masalah yang dihadapi petani tomat maupun masyarakat mengenai sistem pendeteksi jenis penyakit pada tanaman tomat, sehingga mudah bagi petani maupun masyarakat mengetahui jenis penyakit apa yang sedang dialami tanaman tomat. Penelitian ini membangun sistem pakar yang bertujuan membantu petani dan masyarakat umum untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman tomat. Sistem yang dirancang menerapkan metode mesin inferensi forward chaining berbasis web. Hasil konsultasi user dengan sistem ini menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang dialami petani tomat pada tanamannya. Kemudian sistem mampu memberikan solusi yang tepat dalam penanganan penyakit tomat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem pakar pendeteksi penyakit pada tanaman tomat dengan menerapkan metode forward chaining. Metode forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan rules atau aturan yang ada. Adapun langkah-langkah dari metode forward chaining, langkah yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada user. Langkah yang kedua, menampung inputan dari user sebagai fakta yang diketahui pada short working memory yang disimpan pada tiap variabel pertanyaan yang diajukan. Langkah ketiga, memeriksa rule berdasarkan fakta pada working memory menggunakan metode forward chaining. Langkah keempat, jika rule ditemukan, maka konklusi rule ditampung pada short-term memory. Apabila ada fakta baru, maka langkah 1 sampai dengan langkah 4 diulang. Jika rule tidak ditemukan, maka berikan default output. Langkah yang kelima adalah sistem mampu memberikan solusi. Contoh sederhana dari forward chaining method.
Di sini kita memiliki fakta, aturan, dan kesimpulan. Fakta yang kita miliki, A sama dengan 1, B sama dengan 2. Rule yang pertama, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. C sama dengan 3 ini adalah fakta baru yang muncul. Kemudian, rules yang kedua, jika C sama dengan 3, maka D sama dengan 4. D sama dengan 4 juga merupakan fakta baru. Maka kesimpulan dari rule ini, D sama dengan 4. Selanjutnya, saya menjelaskan sistem yang dibangun. Data penyakit pada tanaman tomat ada 7 penyakit. Yang pertama, bercak kering. Penyakit yang kedua, layu bakteri. Penyakit yang ketiga, busuk empulur. Penyakit yang keempat, layu fusarium. Penyakit yang kelima, penyakit keriting atau penyakit mosaik. Penyakit yang keenam merupakan penyakit virus kuning. Penyakit yang ketujuh, busuk ujung buah. Sedangkan untuk total gejala yang kami miliki, ada sebanyak 14 gejala. Nah, di sini bisa kita lihat ada gejala 1 sampai dengan gejala 14. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini kami memiliki rules dan decision tree. Rules adalah aturan, dan decision tree adalah pohon keputusan. Pohon keputusan ada di kanan dan rules ada di kiri. Kemudian, di sini kami memiliki 7 rules, yaitu R1 sampai dengan R7. Nah, tadi G1 sudah diinisialisasikan sebagai gejala 1, G2 adalah gejala 2, G3 adalah gejala 3, dan seterusnya sampai dengan gejala 14. Sedangkan P1 sama dengan penyakit 1, P2 penyakit 2, dan sampai dengan penyakit ke-7. Langsung saja saya jelaskan. Rules yang pertama, jika gejala 1 dan gejala 2 dan gejala 3, maka kesimpulannya adalah penyakit 1. Sehingga kita mencocokkan di decision tree-nya. Coba lihat di sini ada G1. Jika user menginputkan gejala 1 sama dengan iya, maka akan menuju ke gejala 2 sesuai dengan rule yang ada di sini. Selanjutnya kita sudah mendapatkan 2 gejala, yaitu gejala 1 dan gejala 2. Selanjutnya kita ke rules-nya. Di sini ada gejala 3. Jika user menginputkan ya pada gejala 3, maka akan muncul kesimpulan yaitu penyakit 1. Dan jikapun user tidak menginputkan gejala 3 atau memilih tidak pada sistem, maka sistem akan tetap memberikan jawaban gejala-gejala tersebut masuk ke dalam penyakit 1. Selanjutnya, bagaimana jika user memilih tidak pada gejala 1 saat pertanyaan pertama kali muncul? Maka, ketika user pilih tidak pada gejala 1, maka dia akan beralih ke gejala 4, yaitu gejala 4 ini root dari rule kedua di sini. Jika gejala 4 dan gejala 5 dan gejala 6, maka kesimpulannya adalah penyakit 2. Sama caranya seperti rule pertama, dari gejala 4, ketika muncul pertanyaan gejala 5, dan user klik iya, maka akan muncul pertanyaan 6, seperti pada rule pertama, sampai menghasilkan kesimpulan penyakit 2. Jadi, kurang lebih seperti itu cara sistem untuk mengambil keputusan penyakit dan solusinya menggunakan metode forward chaining berdasarkan rules dan decision tree yang sudah ada. Selanjutnya, kita ke slide gambaran umum sistem. Oke, di sini adalah gambaran umum sistem yang kami rancang. Ketika user memulai mendiagnosa penyakit, yang pertama kali muncul adalah pertanyaan dari sistem. Dan user akan menginputkan jawaban gejala berdasarkan pertanyaan tersebut. Di sini ada working memory, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang diinputkan oleh user tadi disimpan dalam working memory ini. Lalu di sini ada knowledge base atau domain pengetahuan. Knowledge base ini adalah pengetahuan mengenai klasifikasi penyakit tanaman tomat berdasarkan data dalam jurnal yang kami ambil yang dijadikan sebagai acuan rule base. Dalam proses inference engine ini, sistem akan mencocokkan data-data yang ada dalam knowledge base
dengan working memory atau fakta-fakta yang barusan diinputkan oleh user, sehingga dapat ditarik kesimpulannya penyakit tomat yang barusan diinputkan oleh user masuk ke dalam klasifikasi penyakit apa. Selanjutnya, output penyakit tanaman tomat ini adalah hasil kesimpulan dari proses diagnosa sistem pakar melalui proses inference engine ini. Lalu, sistem mampu menampilkan solusi yang tepat berdasarkan penyakit yang ada. Kemudian, selesai. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada demo aplikasi yang didemokan oleh teman saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Regina Aprilia Ribeiro dengan NIM 1810530132. Di sini, saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Halaman ini merupakan halaman utama dari aplikasi yang telah kami buat. Pada halaman ini, terdiri atas 4 fitur utama, yaitu ada button konsultasi, button login admin, button saran pakar, dan button referensi data. Button konsultasi digunakan oleh user, dalam hal ini pengguna sistem. Salah satu contohnya ialah petani. Fitur konsultasi ini digunakan oleh user untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit tomat. Button login admin merupakan button yang mengarah pada fitur admin. Button ini digunakan oleh admin untuk mengelola data gejala baru yang didapatkan oleh masukan saran dari pakar. Sedangkan button saran pakar merupakan akses fitur bagi pengguna, dalam hal ini untuk seorang pakar. Button ini bertujuan bagi seorang pakar yang ingin memberikan saran terhadap gejala penyakit tomat yang belum ada dalam sistem. Pada button referensi data ini digunakan untuk melihat referensi jurnal sebagai sumber data yang digunakan dalam sistem ini. Langsung saja kita masuk pada fitur pertama, yaitu fitur konsultasi. Untuk melakukan diagnosis penyakit tomat, user dapat melakukan klik pada button konsultasi. Kemudian, user memasukkan identitas pengguna untuk dapat masuk ke halaman konsultasi. Misalnya di sini saya isi identitas pengguna dengan nama Lia, umur 12. Jika ingin melakukan konsultasi, silakan klik button konsultasi. Maka secara otomatis user akan diarahkan ke halaman pertanyaan untuk diagnosis tomat. Oke, langsung saja kita melakukan testing untuk pertanyaan diagnosis penyakit tomat dengan metode forward chaining. Oke, sesuai dengan kaidah produksi yang telah didapatkan, kami telah membentuk rule untuk forward chaining. Oke, di sini pada halaman pertanyaan diagnosis, user akan diberikan beberapa pertanyaan gejala yang dialami tomat. Jika gejala itu sesuai, maka user akan memilih ya. Jika tidak sesuai, maka user akan memilih tidak. Oke, sekaligus kita akan melakukan testing sesuai dengan kaidah produksi yang ada. Oke, kita akan melakukan testing untuk penyakit pertama, yaitu bercak kering. Nah, untuk penyakit bercak kering, user pasti akan memilih ya terhadap gejala bercak kecil, keras cekung pada buah, dan yang kedua, gejala bercak kecil kecoklatan dengan halo kuning pada daun, dan gejala yang ketiga, bercak kecil kecoklatan pada batang. Oke, kita melakukan testing pada aplikasi. Apakah ada bercak kecil keras cekung kecoklatan pada buah? User memilih ya. Apakah ada bercak kecil kecoklatan dengan halo kuning pada daun? User memilih ya. Apakah ada bercak kecil kecoklatan pada batang? User memilih ya. Maka, sesuai dengan kaidah produksi, gejala yang ditemukan adalah bercak kecil, keras cekung pada buah, bercak kecil kecoklatan dengan halo kuning pada daun, bercak kecil kecoklatan pada batang, maka tomat didiagnosis mengalami penyakit bercak kering. Sesuai ya dengan rule kaidah produksi yang pertama menghasilkan penyakit bercak kering. Dan juga terdapat penanganan yang dapat dilakukan. Jadi, dalam sistem aplikasi yang telah kami buat ini, untuk hasil diagnosis
tomat Anda, hasil diagnosis penyakit tomat jika ditemui sesuai dengan gejala yang ada, maka akan menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan hasil diagnosis penyakit. Yang kedua, gejala apa saja yang dialami berdasarkan penyakit yang telah didiagnosis. Yang ketiga, penanganan yang dapat dilakukan berdasarkan penyakit yang ada. Oke, sekarang kita melakukan testing kedua kalinya untuk jenis penyakit yang berbeda, yaitu penyakit layu bakteri dengan gejala beberapa daun muda layu dan daun tua bagian bawah menguning dan batang berwarna coklat, maka akan menghasilkan layu bakteri. Beberapa daun muda layu, daun tua bagian bawah menguning, batang berwarna coklat. Oke, langsung saja. Apakah ada bercak kecil keras kecoklatan pada buah? Tidak. Apakah beberapa daun muda layu? Iya. Apakah daun tua bagian bawah menguning? Iya. Apakah batang berwarna coklat? Iya. Maka akan menghasilkan penyakit layu bakteri sesuai dengan kaidah produksi. Penyakit kedua yaitu layu bakteri. Sudah sesuai dengan kaidah produksi yang telah dihasilkan. Dengan gejala yang ada yaitu beberapa daun muda layu, daun tua bagian bawah menguning, batang berwarna coklat. Dan terdapat juga penanganan yang dapat dilakukan untuk penyakit layu bakteri. Untuk mengakhiri sesi konsultasi penyakit tomat, user hanya melakukan klik pada button akhiri. Maka akan kembali ke tampilan home. Oke, misalnya seluruh gejala yang muncul, user melakukan klik tidak karena tidak sesuai dengan gejala yang dialami tomatnya. Kita akan lihat apakah apa yang direspon oleh sistem. Misalnya user melakukan klik tidak untuk gejala pertama, tidak untuk gejala kedua, tidak untuk gejala ketiga, tidak. Oke, user tidak memilih gejala apapun yang muncul dalam sistem, maka akan menampilkan hasil diagnosis tomat, yaitu sistem tidak menemukan jawaban untuk saat ini. Tunggu updatean moderasi. Inilah respon yang diberikan oleh sistem jika user tidak memilih salah satu gejala apapun. Selanjutnya kita masuk pada fitur kedua, yaitu saran pakar. Klik saran pakar. Oke, seperti yang sudah dijelaskan, fitur ini digunakan untuk pakar dapat memberikan masukan gejala yang belum ada di dalam sistem kami. Oke, pakar akan melihat apa saja data penyakit dan gejala yang telah ada di dalam sistem ini. Dalam sistem ini, pakar hanya bisa menginputkan gejala baru berdasarkan data penyakit yang sudah ada di dalam sistem. Oke, pakar dapat melihat ini adalah daftar gejala beserta penyakitnya yang sudah ada di dalam sistem. Oke, ketika pakar merasa kurang dengan gejala yang ada di dalam sistem, pakar dapat menginputkan gejala pada halaman ini. Oke, klik tambah gejala penyakit, muncul form tambah gejala baru. Pakar memilih, misalnya pakar ingin menambahkan gejala untuk penyakit bercak kering. Misalnya ada bercak kering pada batang. Ini merupakan gejala baru untuk penyakit bercak kering. Setelah pakar melakukan klik kirim, saran berhasil dimasukkan. Harus menunggu moderasi. Klik OK. Oke, data yang baru saja dimasukkan akan muncul pada daftar data masukan pakar. Oke, daftar data gejala masukan pakar dengan status menunggu. Maksud dari status menunggu ini karena admin belum menyetujui saran yang baru masuk dari seorang pakar. Jika admin menyetujui, maka data yang ada pada daftar data masukan pakar akan
hilang dan data gejala yang baru diinputkan akan muncul pada daftar data penyakit dan gejala. Oke, kita lanjut pada fitur yang kedua, yaitu fitur di sisi admin. Klik login admin, username-nya 2, password-nya 2. Klik login. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan, fungsi atau hak akses admin di sini ialah untuk mengelola data gejala yang baru dimasukkan oleh pakar atau seluruh data masukan gejala yang diinputkan oleh pakar. Oke, tadi kan kita sudah inputkan satu gejala baru yang diinputkan oleh seorang pakar. Nah, untuk dapat melihat gejala yang diinputkan oleh pakar, kita klik daftar masukan pakar. Di sini terdapat gejala baru untuk penyakit bercak kering yang telah diinputkan oleh pakar. Nah, tugas seorang admin di sini ialah menyetujui atau menghapus data gejala yang telah diinputkan oleh pakar. Jika admin melakukan aksi terima, maka data ini akan hilang dari daftar data masukan pakar dan masuk pada daftar data penyakit dan gejala. Di sini kita bisa lihat daftar data penyakit dan gejala untuk gejala yang baru muncul, yaitu bercak kering pada batang yang telah diinputkan oleh pakar, masih statusnya menunggu. Nah, ketika admin melakukan aksi terima, maka status menunggu di sini akan berubah jadi setuju. Oke, kita melakukan testing ya. Admin melakukan aksi terima. Otomatis datanya akan hilang pada tabel daftar data masukan pakar dan kita lihat perubahannya di daftar data penyakit. Nah, ada bercak kering pada batang, berubah menjadi setuju. Oke. Data yang baru masuk ini akan masuk ke tabel kesimpulan atau tabel relasi antara penyakit dan gejala. Nah, data ini akan dikelola lagi oleh admin pada tahap moderasi agar bisa tampil pada halaman pertanyaan pengguna. Nah, untuk dapat tampil, admin memerlukan waktu untuk tahap moderasi, yaitu tahap pembentukan rule baru dari rule yang telah ada. Sekian untuk fitur kelola data gejala di sisi admin. Oke, untuk fitur yang terakhir ialah fitur untuk melihat referensi data yang digunakan dalam pembuatan sistem ini. Jika ingin melihat referensi data yang digunakan, klik button referensi data. Maka secara otomatis akan tampil referensi data jurnal yang digunakan dalam pembuatan sistem ini. Adapun data yang digunakan ialah data penyakit, gejala, dan rule yang ada di dalam jurnal ini. Oke, sekian tadi terkait demo aplikasinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur database yang digunakan. Nah, database yang kami gunakan bernama database SYSPAC. Nah, di dalam database ini terdiri atas beberapa tabel. Yang pertama ada tabel pertanyaan. Tabel pertanyaan di sini menampung gejala apa saja yang ada pada penyakit tomat. Terus ada tabel solusi. Di tabel solusi ini menampung beberapa penyakit yang ada dalam penyakit tomat. Yang ketiga ada tabel kesimpulan. Tabel kesimpulan di sini kami buat sebagai tabel relasi. Nah, tabel kesimpulan di sini terdiri atas solusi, fakta, oleh di sini adalah kami set pakar dan status. Status di sini adalah status menunggu dan disetujui. Oke, yang keempat ada tabel admin. Tabel admin di sini berfungsi untuk menyimpan username dan password untuk dapat login sebagai hak akses admin. Oke, baik. Di sini saya akan menampilkan isi dari tabel gejala yang diinputkan sesuai dengan data yang didapatkan dari jurnal. Ini adalah isi tabel pertanyaan untuk setiap gejala pada penyakit tomat.
Lalu isi dari tabel solusi itu menampung jenis penyakit yang ada pada sistem ini. Habis itu, tabel kesimpulan tadi seperti yang saya sudah katakan merupakan tabel relasi antara tabel penyakit dan fakta atau gejala dari penyakit tersebut. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah kami buat untuk program ini. Oke, di sini saya tidak menjelaskan seluruh codingan yang kami buat dalam sistem ini, tetapi saya lebih fokus untuk menjelaskan di mana letak codingan untuk kondisi forward chaining yang kami gunakan dalam pembuatan sistem ini. Oke, pertama-tama saya sampaikan kalau dalam pembuatan aplikasi ini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP murni tanpa framework. Oke, di sini pertama-tama kami melakukan pembuatan file koneksi.php untuk menghubungkan dengan database yang telah kami buat, yaitu database Syspack. Oke, setelah itu saya akan tunjukkan di mana sih rule forward chaining, tempat penyimpanan rule forward chaining berdasarkan tabel keputusan. Di sini tempat kami simpan rule forward chainingnya. Nah, rule ini kami dapatkan berdasarkan dari tabel keputusan yang telah kami rancang pada laporan kami. Oke. Nah, tabel pohon keputusan itu kami buat berdasarkan dari kaidah produksi yang ada. Oke, di sini saya contohkan ya. Misalnya kode sama dengan G1. G1 ini adalah gejala pertama. Gejala yang pertama kali muncul di halaman diagnosis penyakit tomat. Oke, ketika muncul gejala pertama dan user memilih ya, maka user akan diarahkan ke kode pertanyaan G2 atau gejala kedua. Sedangkan dari gejala pertama, jika user memilih tidak, maka user akan diarahkan ke pertanyaan dengan kode gejala G4. Nah, dari kode G2 atau dari jawabannya tadi, user diarahkan ke G2. Nah, dari G2 ini, ketika user memilih ya, maka user akan diarahkan ke gejala G3. Sedangkan dari gejala G2 tadi, ketika user memilih tidak, maka user akan langsung diarahkan kepada solusi dari atau penyakit yang didapatkan dari gejala yang dipilih, yaitu P1. Begitu seterusnya rule yang ada sesuai dengan tabel keputusan yang telah kami buat. Untuk letak forward chainingnya bisa dilihat pada fungsi answer pada file fungsi.php. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan fungsi forward chaining yang terdapat dalam codingan kami.